Baik, mungkin sedikit saya ulangi lagi. Jadi untuk faktor psikologi kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk faktor psikologi itu bisa mempengaruhi persalinan. Kemarin kenapa kok faktor psikologi bisa mempengaruhi persalinan? Halo, sebentar, saya terima telepon dulu ya. Ini kalau di mute itu ternyata terus muncul kayak gini ya. Jadi harus stop lagi. Kenapa jadi gelap? Ada yang bisa jawab? Kemarin kenapa kok faktor psikologi itu punya pengaruh terhadap persalinan? Izin menjawab boleh, Bu? Ya, oke. Karena apa itu kecemasan itu menyebabkan reaksi. Halo, Ragestian ya? Ya. Apa tadi? Karena kecemasan menyebabkan? Karena kecemasan menyebabkan hormon oksitosin akan turun dan tidak akan terjadi kontraksi. Bagus, pintar. Ya. Jadi faktor penolong itu kompetensi itu mempengaruhi. Jadi kalau saudara itu tidak terampil, ya tidak bisa menolong persalinan sesuai dengan standar operasi prosedur, maka juga akan mempengaruhi, bisa terjadi misalnya fraktur pada bayi, ya, kemudian bisa terjadi fraktur itu patah misalnya ya tangannya ditarik-tarik misalnya ya, kepalanya ditarik-tarik itu juga bisa ya. Jadi memang pernah ada kasus gitu ya, mungkin karena terjadi distosia bahu, jadi bahunya itu macet sehingga yang ditarik hanya kepalanya saja, akhirnya justru terjadi fraktur atau patah pada tulang leher. Nah itu menjadi salah satu penyebab kenapa faktor penolong itu mempengaruhi ya persalinan. Baik, berikutnya saya lanjut ke perubahan fisiologi. Ya, jadi pada uterus ya, ya. Jadi perubahan uterus ya, kontraksi uterus yang dimulai dari fundus uteri dan menyebar ke depan dan ke bawah abdomen. Segmen atas rahim dan segmen bawah rahim ya. Jadi kemarin itu kalian sudah melihat video yang saya tayangkan, yang bayi yang keluar itu kan dia mengalami proses ya, maju sampai akhirnya dia keluar. Nah, yang saya katakan sebagai kemarin itu ada serviknya yang menipis ya, itu sebetulnya dari serviks itu yang bagian atas disebut segmen atas rahim ya, dari uterus itu, kemudian segmen bawah rahim itu yang di bagian serviks. Nah, segmen atas rahim itu dibentuk oleh korpus uteri yang bersifat aktif dan berkontraksi. Jadi korpus uteri itu kemarin kan sudah belajar tentang anatomi uterus ya. Jadi sudah paham tentang korpus uteri. Jadi bagian yang atas dari uterusnya
Dinding akan bertambah tebal dengan majunya persalinan sehingga mendorong bayi keluar. Untuk segmen atas segmen bawah rahim dibentuk oleh isthmus uteri atau serviks ya, bersifat aktif, ya, relokasi dan dilatasi ya. Artinya bahwa semakin lama dia akan semakin melebar dan menipis sehingga akhirnya bayi itu juga bisa keluar dengan pembukaan lengkap yang kemarin saya tunjukkan ya. Kemudian perubahan bentuk rahim, setiap terjadi kontraksi, sumbu panjang rahim bertambah panjang, sedangkan ukuran melintang dan ukuran muka belakang berkurang, ya, sehingga bisa mendorong bayi itu untuk keluar dengan adanya kontraksi. Berikutnya, kemarin juga saudara sudah di semester yang sebelumnya belajar tentang ada ligamentum rotundum ya, ligamentum yang artinya dia ligamentum itu adalah otot-otot yang menyangga uterus ya agar dia bisa tegak. Nah, dengan adanya kontraksi dari ligamen rotundum, fundus uteri tertambat sehingga waktu kontraksi fundus tidak dapat naik ke atas ya. Jadi dia akan tertahan. Jadi apa ya, kayak kita mengatakan cagak gitu ya, atau tiang yang menyangga dari uterus itu namanya ligamentum ya. Dia itu dari otot-otot yang menyangga. Nah, kemudian pada serviks terjadi perubahan di mana terjadi pendataran serviks atau efisement ya. Efisement itu penipisan ya. Jadi dia karena mendatar itu maka akan menjadi tipis ya. Kalau serviks yang belum menipis ya, itu ketebalannya sekitar 1 cm. Ya, jadi 0% penipisannya. Tetapi kalau sudah 100%, maka dia akan tipis sekali seperti kertas, ya, tipis sekali. Ya, sehingga nanti pada waktu kalian melakukan VT atau vaginatusi atau pemeriksaan dalam, saudara akan bisa merasakan seberapa tipis serviks itu. Kemudian pendataran itu adalah pemendekan kanalis cervicalis menjadi satu lubang dengan pinggir yang tipis. Pembukaan serviks adalah pembesaran dari ostium externum menjadi lubang diameter 10 cm atau kita mengatakan pembukaan lengkap. Nah, saat pembukaan lengkap, bibir porsia tidak teraba lagi. Ya. Segmen bawah rahim, serviks dan vagina telah merupakan satu saluran. Ya, jadi kemarin masih ingat dengan video yang saya tayangkan ya di YouTube itu terjadi penipisan, kemudian pembukaan sehingga akhirnya bayi bisa keluar. Istilahnya itu merupakan pintu ya, pintu bagi janin untuk keluar. Kemudian untuk perubahan pada sistem urinaria, kepala janin mulai masuk pintu atas panggul dan menyebabkan kandung kencing tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering kencing. Makanya kemarin ada salah satu penyebabnya adalah teori keregangan. Nah, ini sama karena kandung kemih itu secara anatomi dia berada di depan sehingga ketika terjadi pembesaran dari uterus maka kandung kemih itu akan tertekan sehingga volumenya itu untuk menampung air kencing itu sedikit sehingga dia punya potensi untuk sering berkencing karena cepat penuh gitu ya, karena volume kandung kemihnya itu menjadi sedikit menampung urin ya. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Halo? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah ya, oke. Perubahan pada vagina dan dasar panggul ya, setelah ketuban pecah ya, kemarin kan bisa lihat toh bagaimana pecahnya ketuban dari animasi kan kelihatan ya bahwa ketubannya itu pecah ya. Nah, setelah ketuban pecah, segala perubahan terutama pada dasar panggul yang ditimbulkan oleh bagian depan bayi menjadi saluran dengan dinding yang sangat tipis ya. Saat kepala sampai di vulva, lubang vulva menghadap ke atas. Kemarin saya sudah untuk panahnya ya. Jadi dia
tidak lurus gitu aja ya, maksudnya seperti kita kalau keluar rumah itu lurus, tapi kalau bayi enggak, dia harus melewati pintu atas panggul sampai ke dasar panggul, kemudian corong dari corongnya si menuju ke vulva itu kayak lebih ke atas gitu ya. Jadi tidak langsung turun ke bawah gitu, tetapi menuju ke atas sehingga ke depan atas ya, ke depan atas. Sehingga dari luar pergangan oleh bagian depan nampak pada perineum yang menonjol dan menjadi tipis sedangkan anus menjadi terbuka. Ya, kemarin saudara mungkin bisa melihat ya bagaimana yang video orang yang melahirkan itu anusnya terbuka. Jadi tidak hanya vulva, tetapi juga anus terbuka. Itu adalah salah satu dari tanda pembukaan lengkap. Itu. Berikutnya pada perubahan sistem kardiovaskuler, peningkatan curah jantung ini terjadi karena pelepasan katekolamin akibat nyeri dan kondisi kontraksi otot abdomen dan uterus. Seiring dengan kontraksi uterus, kurang lebih 300 sampai 500 mili darah dipindahkan ke volume darah sentral. Kemudian perubahan pada sistem pernafasan, selama kontraksi uterus yang kuat, frekuensi dan kedalaman pernafasan meningkat sebagai respon terhadap peningkatan kebutuhan oksigen akibat pertambahan laju metabolik. Menahan nafas saat mengejan selama kala 2 persalinan dapat mengurangi pengeluaran CO2. Jadi menahan nafas yang bisa dengan yang kemarin ditanyakan tiup ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu adalah metode tiup yang itu bisa untuk mengurangi pengeluaran CO2. Nah, kemudian perubahan pada metabolisme karbohidrat dan basal metabolisme rate ya. Metabolisme karbohidrat aerob dan anaerob ini mungkin sudah kalian pelajari waktu di anatomi, fisiologi ya, di fisiologi terutama, meningkat akibat aktivitas otot rangka dan kecemasan ibu. Ditandai dengan adanya peningkatan nadi, pernafasan, kardiak output dan hilangnya cairan. Jadi biasanya pada ibu yang melahirkan itu dia akan berkeringat ya, sehingga banyak kehilangan cairan dari keringat, sehingga nanti dengan kita memberikan asuhan sayang ibu, ketika selesai kontraksi ibu harus diberikan minum ya, biar tidak terjadi dehidrasi karena memang terjadi perubahan metabolisme. Nah, pada basal metabolisme rate, adanya kontraksi dan tenaga mengejan yang membutuhkan energi yang besar, maka pembuangan juga akan lebih tinggi dan suhu tubuh meningkat 0,5 sampai 1 derajat Celcius selama proses persalinan. Ya, jadi ibu akan berkeringat dan suhunya justru akan meningkat. Tetapi suhu yang meningkat itu hanya sekitar setengah atau 1 derajat Celcius, sehingga tidak sampai ke 38 derajat Celcius gitu ya. Nah itu, jadi memang itu tanda-tanda dari ibu kekurangan cairan atau dehidrasi. Makanya setiap kali ibu selesai kontraksi, maka harus diberikan minum. Kemudian terjadi perubahan pada gastrointestinal, terjadi penurunan hormon progesteron, ya, yang mengakibatkan perubahan pada sistem pencernaan menjadi lebih lambat, sehingga makanan lebih lama tinggal di lambung. Akibatnya banyak ibu bersalin yang mengalami obstipasi atau obstipasi itu sulit buang air besar ya, atau peningkatan getah lambung sehingga terjadi mual dan muntah. Nanti bisa dilihat ketika saudara sudah di lahan praktek, biasanya menjelang pembukaan lengkap itu biasanya ibu sampai muntah ya, sampai muntah-muntah gitu ya. Itu karena memang terjadi perubahan penurunan hormon progesteron ya. Nah, itu yang menyebabkan motilitas atau gerakan dari lambung itu menjadi berkurang, lambat ya. Berikutnya perubahan pada hematologi, hemoglobin akan meningkat selama persalinan sebesar 1,2 gram persen dan akan kembali pada tingkat seperti sebelum persalinan pada hari pertama pasca persalinan kecuali terjadi perdarahan ya. Jadi termasuk di hematologi juga ada perubahan. Kemudian untuk nyeri ya, nyeri dalam persalinan dan kelahiran
adalah bagian dari respon fisiologis yang normal terhadap beberapa faktor. Selama kala satu persalinan, nyeri yang terjadi disebabkan oleh dilatasi serviks dan distensi segmen uterus bawah. Awalnya nyeri di punggung bawah, seiring dengan waktu, nyeri menjalar ke sekeliling sampai ke bagian anterior abdomen. Jadi dia merasakan nyeri di punggung bagian bawah, menjalar sampai ke perut, ya, ke perut bagian depan. Jadi karena kontraksinya itu akan sudah merata, ya. Kalau kalian nanti pegang ibu bersalin yang pada saat itu kontraksi, maka perutnya itu akan tegang sekali, ya. Dan itu yang menimbulkan nyeri yang amat sangat, sehingga kadang-kadang ibu bersalin itu sampai berteriak-teriak. Kadang-kadang ada yang diem tapi jarang, ya. Kebanyakan mereka tidak tahan, ya, dengan rasa sakit karena memang luar biasa, gitu, ya. Berikutnya untuk sampai di sini untuk yang perubahan fisiologis persalinan, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nggak ada, baik, saya lanjut, ya. Tahapan persalinan, ya. Kala 1, ya. Jadi persalinan itu terbagi dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4, ya, istilahnya, ya. Ini adalah tahapan persalinan. Nah, pada kala 1 persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap. Jadi kala 1 itu dimulai dari kontraksi yang teratur, ya. Jadi kita mengatakan infartu, ya. Infartu itu berarti masuk dalam fase persalinan. Kapan? Ketika si ibu itu sudah menyampaikan bahwa dia merasakan kontraksi yang terus-menerus dan teratur, ya, karena ada kita mengenal ada his palsu, ya. Artinya his palsu itu kontraksi uterus yang belum menimbulkan pembukaan serviks. Ya, jadi ini sangat penting sekali untuk nanti bisa menghitung, ya, lama persalinan. Itu dimulai dari kontraksi uterus yang teratur, ya, sekitar 3 sampai 4 kali dalam 10 menit, ya. Nah, itu. Jadi dimulai dari kontraksi yang teratur sampai pembukaan lengkap. Itu yang disebut dengan kala 1. Ya. Kemudian kala 2 itu dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Kemudian kala 3 dimulai dari bayi lahir sampai plasenta lahir atau lepas. Kala 4 dimulai setelah plasenta lahir 1 sampai 2 jam postpartum. Itu adalah kala 4. Nah, sehingga persalinan itu terbagi dalam 4 kala, ya. Kala 1, 2, 3, 4 seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk kala 1 itu masih terbagi lagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten persalinan itu dimulai dari pembukaan mencapai 0 sampai 3 cm. Nah, itu berlangsung sekitar kurang lebih 8 jam. Ya. Jadi ibu merasakan nyeri, ya, karena kontraksi uterus itu 8 jam. Hanya untuk menunggu dari pembukaan 0 sampai 3 cm. Ya, bisa dibayangkan 8 jam itu baru pembukaan 3 cm. Berikutnya fase aktif persalinan, ya. Jadi dibagi 2 fase laten dan fase aktif. Untuk fase laten itu dimulai dari pembukaan 0 sampai 3 cm yang berlangsung selama 8 jam. Nah, untuk fase aktif persalinan itu terbagi lagi menjadi 3 fase, yaitu fase akselerasi, itu pembukaan mencapai 3 sampai 4 cm itu dalam waktu 2 jam. Kemudian fase dilatasi maksimal
Pembukaan mencapai 4-9 cm dalam waktu 2 jam. Kemudian fase deselerasi, pembukaan 9 cm sampai lengkap dalam waktu 2 jam. Jadi berapa total dari mulai dia merasakan kontraksi sampai pembukaan lengkap ya, sampai siap bayi itu mau lahir, belum lahir loh ya, mau lahir, karena baru pembukaan lengkap, itu sekitar 14 jam. Ya, 14 jam ibu akan merasakan nyeri yang amat sangat karena kontraksi dari uterus. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Ini bagian yang penting yang harus dipahami. Jadi, saya nggak mau nanti kalau kalian ditanya, kapan infartu? Ya, mulai kapan infartunya? Mulai kapan itu artinya kapan si ibu itu masuk ke dalam kala persalinan. Jadi dimulai dari his yang teratur ya 3-4 kali dalam 10 menit sampai pembukaan lengkap. Ya, dimulainya infartu itu sampai kala 1 ya, kala 1. Tapi ibu mulai infartu kapan? Ya mulai dari his yang teratur 3-4 kali dalam 10 menit terjadi kontraksi. Berikutnya pada fisiologi kala 1 ya, uterus terjadi kontraksi mulai dari fundus dan terus menyebar ke depan dan ke bawah abdomen. Uterus berkontraksi dan relaksasi memungkinkan kepala janin masuk ke rongga pelvik atau rongga panggul. Pelvik itu panggul. Nah, kondisi serviks ya, efismen terjadi penipisan serviks tadi yang saya sampaikan. Kalau belum menipis itu 1 cm ketebalan dari serviks atau 0%. Tapi kalau sudah sangat tipis ya, panjangnya serviks berkurang secara teratur sampai menjadi beberapa milimeter. Serviks sangat tipis ya, yang disebut menipis penuh atau 100%. Jadi kalau kalian PT misalnya, loh ini kok tebalnya kira-kira setengah senti, ya itu berarti efismen atau penipisan serviks itu 50%. Nah, kira-kira 0,25 ketebalannya berarti itu serviks menipis atau efismennya adalah 75%. Tipis sekali seperti kertas ya, itu 100%. Ya. Kemudian pada infartu ini ya terjadi dilatasi atau pembukaan dari serviks. Kemudian muncul juga blood slim atau blood show atau bloody show ya. Itu adalah pengeluaran darah yang bercampur dengan lendir. Ya, bukan darah segar. Jadi kita harus bisa membedakan tanda-tanda infartu itu adalah his yang teratur, ada pembukaan serviks, kemudian ada pengeluaran lendir darah atau bloody show atau lendir show ya. Itu yang disebut dengan tanda-tanda infartu. Dan lendir darah itu harus dibedakan dengan darah segar. Kalau lendir darah itu normal. Tapi kalau darah segar, nah kita nggak boleh melakukan pemeriksaan dalam. Ya, karena pasti akan terjadi sesuatu yang tidak normal gitu ya. Kalau yang keluar adalah darah segar. Itu sampai di sini ada Ada pertanyaan? Ya, jangan sampai ditanya tidak tahu. Tanda-tanda infartu apa? Hanifah Nur, coba disampaikan. Tanda-tanda infartu. Tanda-tanda infartu, halo. Tadi Bu Ida
Kalau itu kapan itu? Nyeri kan itu perubahan ya selama persalinan. Tapi tanda-tanda infartu ada yang bisa bantu? Saya, Bu. Ya, yuk. Stianing. Tanda-tanda infartu itu ada his yang teratur 3-4 kali dalam 10 menit sampai pembukaan lengkap, adanya pembukaan serviks dan blood show. Pinter. Ya, itu dieleng-eleng. Itu diingat-ingat. Jadi itu kalau ditanya tanda-tanda infartu apa itu yang disebutkan, ya. Karena apa namanya? Ketuban pecah itu adalah perubahan selama persalinan. Yang normalnya mestinya dia tidak pecah sebelumnya, tapi dia akan pecah setelah pembukaan lengkap. Kalau sudah pembukaan lengkap, itu belum sudah lewat tanda-tanda infartu itu, ya. Jadi itu tadi yang sudah disebutkan Stianing, Diana, itu adalah tanda-tanda infartu. Artinya apa? Mulainya ibu masuk ke persalinan atau ke kala persalinan, itu yang disebut dengan infartu. Jadi masuk partu, masuk, partu itu adalah partus. Jadi masuk ke dalam persalinan. Nggak usah nyebutin yang lain-lain. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi selama persalinan. Tapi kalau ditanya tanda-tanda infartu, yaitu yang tadi disebutkan oleh Setianing Diana. Paham ya? Jangan salah lagi. Berikutnya, nah ini penipisan dari serviks ya. Ini ada perbedaan antara primipara. Primipara itu artinya yang belum pernah melahirkan, ya, primi. Jadi baru pertama kali mau melahirkan. Kalau multipara, ini yang sudah lebih dari 1 kali, ya, melahirkan. Oke. Nah, pada primipara yang baru pertama kali melahirkan ini ketebalan serviksnya ini apa namanya? Masih tebal, ya, maksudnya masih apa ya namanya? Jadi ini penipisan langsung pembukaan. Tapi kalau pada multipara penipisan bersamaan, ya. Jadi kalau primipara itu menipis dulu baru membuka. Tapi kalau multi itu bareng menipis sekaligus membuka, ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini yang disebut ya perbedaan dari primi dan multi. Nah, sekarang kita ke kala 2, ya. Kala 2, ya, persalinan kala 2 dimulai dari pembukaan lengkap, ya, sampai bayi lahir. Nah, proses mulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir itu pada primi gravida atau yang pertama kali dia hamil itu 2 jam dan pada multi itu 1 jam. Ya, jadi kita masih boleh memimpin mengejan, kita boleh memimpin mengejan atau memimpin ibu untuk mengeluarkan bayinya, ibu boleh mengejan, itu maksimal untuk primi itu 2 jam, kalau untuk multi 1 jam. Ya. Kenapa kok berbeda? Ya, karena pada primi, karena baru pertama kali, itu biasanya memang agak lama dibandingkan yang multipara. Multipara sudah punya pengalaman sehingga cepat. Ya. Berikutnya, fisiologi kala 2, his menjadi lebih kuat. Ingat, kala 2 dimulai dari pembukaan lengkap, ya, serviks sampai bayi lahir. Itu kala 2. His menjadi lebih kuat, kontraksinya selama 50-100 detik, datangnya tiap 2-3 menit. Ingat kemarin, durasi itu adalah lamanya kontraksi 50-100 detik. Kalau yang interval ya 2-3 menit. Jadi tiap 2-3 menit itu baru muncul di selagi. Pada akhir kala 2, sebagai tanda bahwa kepala sudah sampai di dasar panggul, perineum menonjol, vulva membuka, dan anus atau rektum membuka. Ya, kemarin masih ingat dengan videonya, ya, bahwa terjadi ketika kepalanya terbuka, maka
anusnya juga terbuka, vulva juga membuka. Pada puncak his, bagian kecil kepala nampak di vulva dan hilang lagi waktu his berhenti. Begitu terus hingga nampak lebih besar. Kejadian ini disebut dengan kepala membuka pintu. Jadi ketika sudah pembukaan lengkap, itu tidak serta-merta bahwa bayi terus langsung lahir. Dia punya proses lagi. Karena dia ibunya mengejan, ada his, ibu mengejan. Maka kepalanya tampak di vulva. Tapi ketika kontraksi uterusnya itu hilang, terjadi relaksasi, kepalanya ikut masuk lagi ke dalam. Nah, itu yang disebut dengan kepala membuka pintu. Tapi kalau ada his dan tidak ada his, kepala tetap ada di situ, ya, tetap crowning, ya, tetap kelihatan di vulva. Itu yang disebut dengan kepala keluar pintu. Nah, setelah kepala lahir dilanjutkan dengan putaran paksi luar yang kemarin, ya. Jadi bayinya tadinya ke depan menghadapnya, kemudian dia berputar 45 derajat, akhirnya dia miring, ya. Sehingga disitulah yang disebut dengan putaran paksi luar, ya, putaran paksi luar. Sehingga kepala melintang, vulva menekan pada leher dan dada tertekan oleh jalan lahir, sehingga dari hidung anak keluar lendir dan cairan. Pada his berikutnya, bahu belakang lahir, kemudian bahu depan disusul, mestinya ini melahirkan bahu depan dulu, kemudian baru bahu belakang, ya. Setelah anak lahir, ya, sering keluar sisa air ketuban yang tidak keluar pada waktu ketuban pecah. Kadang-kadang bercampur dengan darah, ya. Lama kala 2 pada primi itu kurang lebih 50 menit, pada multi 20 menit. Kalau yang tadi kok ada 2 jam dan 1 jam, itu adalah maksimal kita boleh memimpin mengejan. Tapi rata-rata lama kala 2, lama dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir itu kurang lebih 50 menit pada primi dan 20 menit pada multi. Karena multi biasanya sudah pintar dia mengejan, ketika terasa langsung dia mengejannya sudah betul. Tapi kalau primi, ya, yang pertama kali melahirkan, itu biasanya agak lama karena dia salah terus ngejannya, ya. Betul. Berikutnya, kala 3. Oke, kala 2 ada pertanyaan? Halo, kala 2 apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan untuk kala 3. Kala 3 persalinan dimulai dari lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Disebut dengan kala uri atau kala pengeluaran plasenta. Ya, dipahami ya. Jadi kala 3 itu adalah tahapan dimulai dari lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Kala 3 juga bisa disebut juga dengan kala uri atau kala pengeluaran plasenta. Berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Ya. Kalau lebih dari 30 menit ada nggak, Bu? Ada. Tapi itu sudah tidak normal. Karena di situ berarti plasentanya belum lahir, sehingga kalau lebih dari 30 menit disebut dengan retensio placenta, ya. Nah, disebut dengan retensio placenta. Jadi plasentanya tertahan di dalam. Nah, fisiologi kala 3, segera setelah bayi dan air ketuban sudah tidak lagi berada di dalam uterus, maka kontraksi uterus, ya, berlangsung dan ukuran rongga uterus akan mengecil. Jadi bisa dibayangkan rahim yang tadinya besar berisi dengan bayi yang sekitar 3 kilo, ya. Kalau sekarang itu rata-rata 2,5 sampai 3 kilo, ya. Itu ditinggalkan, kan sudah lahir, ya. Maka secara otomatis rahimnya atau uterusnya akan mengecil. Oleh karena tempat melekatnya plasenta tersebut menjadi lebih kecil, maka plasenta akan menjadi tebal atau mengkerut dan memisahkan diri dari dinding uterus. Tempat melekatnya plasenta akan berdarah terus hingga uterus seluruhnya berkontraksi. Setelah plasenta lahir,
Dinding uterus akan berkontraksi dan menekan semua pembuluh-pembuluh darah ini yang akan menghentikan perdarahan dari tempat melekatnya plasenta tersebut. Jadi ketika plasenta itu lepas, maka pembuluh darah yang ditempati oleh plasenta itu akan terbuka. Baru akan tertutup kalau ada kontraksi. Ya, kontraksi uterus itu akan menyebabkan pembuluh-pembuluh darah itu terjepit sehingga pada akhirnya terjadi darah itu akan berhenti. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak terjadi kontraksi? Maka akan terjadi perdarahan yang hebat karena tidak ada yang menjepit pembuluh-pembuluh darah. Ya, itu yang nanti disebut dengan perdarahan postpartum. Jadi ketika plasentanya lahir, ternyata uterusnya tidak berkontraksi, sehingga pembuluh darahnya itu masih terbuka, akan terjadi perdarahan hebat yang disebut dengan perdarahan postpartum atau HPP, hemorrhagic postpartum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Nah, ini tanda-tanda klinis dari pelepasan plasenta itu ada semburan darah, ya, karena biasanya plasenta yang lepas, ya, ini lepas. Ini kan, ini adalah fundus, ya, kalian perhatikan ini fundus. Nah, biasanya plasenta akan melekat di sini. Begitu bayinya lahir mengecil, maka ini akan terjadi menebal, kemudian ini akan lepas, ya. Plasentanya ini lepas dari tempat implantasi, ya istilahnya tempat kedudukannya dia waktu itu, tempat penanamannya disebut dengan implantasi itu, dia akan lepas. Nah, lepasnya itu kalau misalnya dia ini sudah lepas, maka terjadi semburan darah karena ada pembuluh darah di sini yang terbuka, belum ada kontraksi. Kemudian selain semburan darah, tanda lepasnya plasenta itu, tali pusat bertambah panjang, ya, karena plasentanya akan turun, ya, akan turun ke vulva. Uterus menjadi bundar dan uterus atau istilahnya uterus menjadi bundar atau globuler, ya, globuler, kayak globel, gitu ya, globuler, seperti globel. Dan uterus terdorong ke atas karena plasenta sudah terlepas dari segmen bawah rahim, ya. Jadi ini sudah terlepas, ya, itu tanda-tanda dari pelepasan plasenta. Artinya kita bisa melihat plasenta itu sudah lahir atau belum, sudah lepas dari tempat implantasinya atau belum, itu dilihat dari tanda ini. Apakah ada semburan darah? Kalau ada semburan darah, berarti plasentanya sudah lepas. Tali pusat memanjang, ya, karena setelah plasenta lepas, dia akan turun ke vulva, berarti tali pusatnya akan semakin panjang, ya. Kalau tadinya hanya terlihat di sini sekian senti, lama-lama dia memanjang seperti ini, ya. Berikutnya paling kritis kala 4, ya. Kala 4 itu dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah itu, ya. Kala 4 itu berarti plasenta lahir, kemudian 1 sampai 2 jam postpartum itu disebut dengan kala 4. Nah, kala 4 ini adalah masa yang paling kritis karena proses perdarahan yang berlangsung, ya. Jadi bisa terjadi perdarahan yang hebat kalau tidak terjadi kontraksi, di mana pembuluh-pembuluh darah itu tidak akan terjepit, ya. Kemudian masa dari kala 4 itu 1 jam setelah plasenta lahir, pemantauan 15 menit pada jam pertama setelah kelahiran plasenta, 30 menit pada jam kedua setelah persalinan. Jika kondisi ibu tidak stabil, perlu dipantau lebih sering. Jadi setelah plasenta lahir, maka tiap 15 menit dalam 1 jam pertama kita harus melihat kontraksi dan perdarahannya. Sampai tiap 30 menit pada jam kedua juga kita lihat kontraksi dan perdarahannya. Observasi intensif karena perdarahan yang terjadi pada masa ini dilakukan dengan melihat tingkat kesadaran penderita, pemeriksaan tanda vital, kontraksi uterus, perdarahan. Normal bila jumlahnya tidak melebihi 500 cc, ya.
Kalau lebih dari 500 itu sudah termasuk yang tadi saya sampaikan, yaitu adalah perdarahan postpartum atau hemoragik postpartum. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya ada. Nah, fisiologi kala 4, setelah plasenta lahir, tinggi fundus uteri kurang lebih 2 jari di bawah pusat. Ya, jadi nanti kalian harus bisa mengidentifikasi udah kurang 1 menit lagi ya. Soalnya saya harus menggarap sesuatu ini. Setelah plasenta lahir, tinggi fundus uteri kurang lebih 2 jari di bawah pusat. Otot-otot uterus berkontraksi, pembuluh darah yang ada di antara anyaman-anyaman otot uterus akan terjepit. Proses ini akan menghentikan perdarahan setelah plasenta dilahirkan. Oke, saya izin tidak sampai jam 2.40 ya. Nanti kalau ada jam kosong bisa menghubungi saya lagi ya. Kita akan lanjutkan dengan mekanisme persalinan. Karena mekanisme persalinan ini membutuhkan waktu yang cukup karena harus menjelaskan benar-benar sehingga kalian itu nanti bisa memahami benar, gitu ya. Untuk absensi bisa di healthy ya. Ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Belum ada. Ya wis, pakai Google Form aja. Ya, oke. Saya akhiri dulu ya.